the part component of the wheel loader 350 strip 1. I'm Shibat Mangsi Woho from class 1D and from group 4. Saya akan menerangkan wheel loader 350. Yang pertama ini paket berfungsi untuk memindahkan atau mengangkat material. Yang kedua ini 3 headlamp berfungsi untuk menerangi jalan untuk ekskavator yang bekerja. Di sini ada turn signal lamp. Ini berfungsi untuk memberi tahu kepada pengendara lain untuk signal saat berbelok atau pindah jalur. Dan ini ada front wheel berfungsi untuk menyalur tenaga untuk menggerak wheel loader ke depan atau ke belakang. Dan di sini ada wheel wheel berfungsi untuk penggerak wheel loader seperti front wheel. Baik, di sini pada wheel loader 350 strip 1, di sini terdapat lift arm yang berfungsi untuk menggerakkan naik turun bucket, dan di sini terdapat dam cylinder yang berfungsi untuk menggerakkan bucket agar bisa menampung dan juga memuntahkan sebuah material. Dan di sini ada head lever yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari dam cylinder agar bisa tersampai ke bucket, agar bucket bisa bergerak menampung dan juga memuntahkan sebuah material. Dan di sini terdapat lift cylinder sendiri berfungsi untuk menggerakkan lift arm agar bisa naik dan turun dengan sistem hidrolik yang mengubah tekanan oli menjadi sistem hidrolik. Baik, di sini saya akan menjelaskan engine utama wheel loader. Fungsinya untuk mengubah engine ke torsi. Sini saya akan menjelaskan tentang torque converter. Torque converter berfungsi untuk mengubah putaran engine ke putaran torsi. Ini terdapat hydraulic pump and steering pump. Hydraulic pump and steering pump sendiri berfungsi, hydraulic pumpnya sendiri berfungsi untuk menjadi aliran fluida untuk menggerakkan berbagai komponen hidrolik, dan juga steering pumpnya sendiri digunakan untuk membantu operator memutar setir unit wheel loader. Baik, di sini terdapat dua komponen pada wheel loader, yaitu transmisi dan juga transfer gear. Di atas ini adalah transmisi yang berfungsi untuk meneruskan daya tenaga yang dihasilkan oleh mesin kepada roda depan dan belakang melalui transfer gear yang mendistribusikan daya gerak tenaga dari mesin ke as roda depan dan juga belakang. Baik, di sini selanjutnya terdapat front wheel. Front wheel sendiri berfungsi untuk memudahkan mobilisasi wheel loader agar dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan juga di sini terdapat final drive. Di dalam sini terdapat final drive. Final drive sendiri berfungsi untuk mengubah daya putaran tinggi dari mesin menjadi torsi tinggi dan membagi torsi yang ditransmisikan dari mesin. Dan juga di dalam sini selain terdapat final drive, juga terdapat brake berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju wheel loader agar wheel loader dapat berhenti. Baik, dan selanjutnya di sini terdapat front axle. Front axle sendiri berfungsi untuk menjadi penghubung antara roda kiri dan juga kanan. Dan juga di tengah-tengah front axle sendiri terdapat diferensial depan yang berfungsi untuk mengubah arah gaya agar memungkinkan roda pada as yang sama memiliki kecepatan yang berbeda. Baik, di bawah unit sendiri terdapat parking brake. Dan di sini terdapat parking brake. Parking brake sendiri berfungsi untuk menjaga agar unit wheel loader tetap aman saat diparkir. Dan juga terdapat front drive shaft. Front drive shaft sendiri berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari transfer case ke diferensial depan. Dan juga terdapat flange bearing. Flange bearing sendiri berfungsi untuk mendukung putaran dan gerakan komponen serta mengurangi gesekan.
Dan juga di sini terdapat center drive shaft, yaitu berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari transmisi ke diferensial depan. Dan di sini terdapat rear drive shaft. Rear drive shaft sendiri berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari transmisi ke diferensial bagian belakang. Baik, di sini selanjutnya juga terdapat rear wheel, yaitu roda belakang. Kalau yang tadi front wheel yaitu roda depan. Di sini rear wheel berfungsinya sama juga untuk memudahkan mobilisasi wheel loader agar dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan juga di sini di dalam sini terdapat final drive sama yang berfungsi untuk mengubah daya putaran tinggi dari mesin menjadi torsi tinggi dan juga membagi torsi yang ditransmisikan dari dua mesin. Dan juga di dalam sini selain terdapat final drive, terdapat juga brake untuk menghentikan atau memperlambat laju wheel loader itu sendiri. Baik, dan di bagian bawah unit di antara roda belakang kiri dan kanan terdapat diferensial rear yang berfungsi untuk mendistribusikan tenaga dari mesin ke roda bagian kiri dan kanan bagian belakang. Baik, di sini terdapat rear axle. Rear axle sendiri berfungsi untuk menghubungkan bagian roda belakang kiri dan juga kanan. Baik, di sini terdapat satu komponen pada wheel loader, yaitu hydraulic tank. Hydraulic tank sendiri berfungsi untuk menjadi tempat semua penampungan oli hidrolik yang diperlukan oleh wheel loader. Baik, di sini komponen wheel loader selanjutnya yaitu gearbox. Gearbox sendiri berfungsi untuk mengubah putaran kemudi menjadi putaran sudut roda depan agar front wheel excavator dapat berjalan. Dan di sini terdapat steering cylinder. Steering cylinder berfungsi untuk mengubah atau mengarahkan front wheel agar wheel loader bisa berbelok ke kiri atau ke kanan. Lalu di sini di dalam sana terdapat steering valve. Steering valve sendiri berfungsi untuk menjadi mekanisme oli, mengatur mekanisme oli agar sampai ke steering wheel, agar steering wheel dapat mudah atau enteng untuk diputar ke kiri atau ke kanan. Baik, dan di sini terdapat steering wheel. Steering wheel sendiri berfungsi untuk mengarahkan front wheel agar dapat berbelok ke kiri maupun ke kanan, agar wheel loader dapat berjalan ke kiri dan ke kanan. Dan di sini terdapat steering column. Steering column sendiri berfungsi untuk menyalurkan putaran steering wheel ke steering gear atau gearbox agar dapat berputar ke kiri atau ke kanan dan ekskavator dapat berjalan. Baik, komponen selanjutnya di sini terdapat lift lever. Lift lever sendiri berfungsi untuk menggerakkan lift arm agar lift arm dapat bergerak ke atas maupun ke bawah. Dan juga di sini terdapat dam lever. Dam lever sendiri berfungsi untuk menggerakkan bucket agar bucket itu dapat bergerak naik atau bergerak mengangkat atau turun untuk mengambil material atau menumpahkan material. Dan juga di dalam sini terdapat main control valve. Main control valve sendiri berfungsi untuk sebagai pengatur atau mengontrol fluida oli hidrolik yang ada di wheel loader ini.